Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi dari kelompok 3 dan saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian gelombang. Gelombang adalah suatu usikan atau getaran yang merambat pada medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pada gelombang yang merambat gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. Gelombang juga dapat didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium berupa zat padat, cair, dan gas. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide. Selain radiasi elektromagnetik dan radiasi gravitasional yang bisa berjalan lewat vakum, gelombang juga terdapat pada medium, atau yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya memulihkan yang lentur, di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen. Yaitu tidak ada perpindahan secara massal, malahan setiap titik khusus berosilasi di sekitar satu posisi tertentu. Suatu medium disebut satu linear jika gelombang yang berbeda di semua titik tertentu di medium bisa dijumlahkan, dan yang kedua terbatas jika terbatas. Selain itu disebut tak terbatas. Yang ketiga seragam jika ciri fisiknya tidak berubah pada titik yang berbeda, dan yang terakhir isotropik jika ciri fisiknya sama pada area yang berbeda. Baiklah, saya Salwa Audia Hamidah akan menjelaskan mengenai jenis-jenis gelombang. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu dilihat dari arah getarnya, yang kedua itu dilihat dari medium perambatannya, dan yang terakhir itu dilihat dari amplitudonya. Yang pertama berdasarkan arah getarannya, terdiri dari 2 gelombang. Yang pertama, gelombang transversal, ialah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah perambatannya. Bisa kita ambil contoh seperti pada saat kita memetik sinar gitar, di mana tangan yang memetik sinar gitar itu merupakan arah getarannya, sedangkan sinar gitar itu merupakan arah perambatannya. Arah perambatan di sini memiliki arti berkaitan dengan gerak rambat gelombang itu sendiri. Yang selanjutnya itu mengenai gelombang longitudinal, di mana gelombang ini ialah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah perambatannya. Bisa kita ambil contoh seperti gelombang bunyi. Di sini ada foto yang menunjukkan tentang perbedaan dari gelombang longitudinal dan transversal. Yang di atas itu menjelaskan tentang gelombang longitudinal, di mana arah gerak dan juga arah rambatannya itu searah, sedangkan yang transversal itu arah getarannya tegak lurus, sedangkan arah rambatannya itu sejajar ataupun horizontal. Selanjutnya itu dilihat berdasarkan medium dalam perambatannya. Medium di sini memiliki arti sebagai penghantar untuk dapat merambat. Terdapat 2 gelombang. Yang pertama itu gelombang mekanik, di mana gelombang mekanik ini adalah gelombang yang arah perambatannya itu membutuhkan medium. Contohnya itu seperti gelombang bunyi, di mana audio itu dapat terdengar pada telinga pendengar itu melalui medium yang berupa udara. Yang selanjutnya itu ialah gelombang elektromagnetik. Ialah gelombang yang arah perambatannya itu tidak membutuhkan medium. Contohnya itu seperti gelombang cahaya. Dan yang terakhir itu dilihat berdasarkan amplitudonya. Arti amplitudo di sini ialah jarak atau simpangan terjauh dari titik kesetimpangan dalam gelombang. Terdiri dari 2 macam gelombang. Yang pertama itu gelombang berjalan. Gelombang berjalan di sini ialah gelombang yang amplitudonya tetap pada titik yang dilewatinya. Dan yang terakhir itu ialah gelombang stasioner, yaitu gelombang yang amplitudonya itu tidak tetap dengan titik yang dilewatinya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Regita Pramestri akan menjelaskan contoh penerapan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang memiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berupa gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Contoh gelombang mekanik yaitu gelombang bunyi dan gelombang air laut. Pada gelombang bunyi, berguna bagi kehidupan manusia untuk berkomunikasi. Kamu berbicara dengan orang lain, suara televisi, radio, dan tape recorder adalah contoh gelombang bunyi. Kedua, gelombang air laut. Di air laut yang ditiup angin juga dapat terjadi gelombang. Gelombang mekanik memerlukan medium dalam perambatannya, tetapi gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Kedua contoh gelombang elektromagnetik yaitu satu, gelombang yang dimanfaatkan oleh stasiun radio dan televisi. Kedua, gelombang cahaya matahari yang memancar dari matahari sampai ke bumi dalam berbagai panjang gelombang. Dan yang ketiga, gelombang panjang sinar X. Selanjutnya yaitu cepat rambat gelombang, dinyatakan dengan persamaan V sama dengan F dikali lambda atau sama dengan lambda per T. Frekuensi dan periode pada gelombang sama dengan frekuensi dan periode pada getaran. Hubungannya adalah F sama dengan 1 per T. Dengan gelombang yang merambat membawa energi. Ketika kita berdiri di tepi pantai, maka kita akan merasakan dorongan ketika gelombang mengenai kaki. Pemantulan gelombang. Sediakan tali sepanjang 3 meter. Ketika gelombang akan mengenai suatu pembatas, maka gelombang akan dipantulkan. Untuk lebih jelasnya, lakukanlah kegiatan berikut. Yang pertama, ikatlah satu ujung tali pada tiang setinggi 1 meter. Pegang ujung tali yang satu lagi, bentangkan dan gerakkan naik turun. Perhatikan gerakan gelombang yang menuju tiang dan gelombang yang dipantulkan tiang. Apa yang terjadi pada gelombang tali tersebut? Yang terjadi adalah tangan kita itu mengarahkan tali ini dengan arah gerakan naik turun, sehingga arah rambatannya menghasilkan bukit dan lembah yang arah getarannya seirama dengan arah pergelangan tangan kita, yaitu naik turun dan arah rambatannya menuju ke salah satu tiang yang diikatkan tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milana Mardutila dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bunyi. Bunyi adalah salah satu gelombang dalam fisika, yaitu gelombang longitudinal, yaitu yang dapat dirasakan oleh indera pendengaran atau telinga. Bunyi dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang menghasilkan benda yang bergetar. Setiap getaran akan terjadi menggetarkan molekul atau partikel udara di sekitarnya, sehingga menimbulkan bunyi. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi termasuk gelombang longitudinal, artinya bunyi membutuhkan media dalam perambatannya. Nah, medianya itu berupa zat padat, cair, dan gas. Dan bunyi tidak dapat merambat dalam ruang hampa. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Perkenalkan, saya Dwi Tuti Nugraheni dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bunyi. Ada beberapa sifat-sifat atau karakteristik bunyi. Berikut yakni sifat-sifat atau karakteristik bunyi. Yang pertama, memerlukan medium. Sifat bunyi yang pertama yakni memerlukan medium karena bunyi merupakan gelombang yang bergerak. Maka dalam pergerakannya, gelombang bunyi memerlukan media penghantar atau medium. Medium yang diperlukan bunyi bisa berupa zat padat, zat cair, atau zat udara. Sifat bunyi yang kedua yakni dapat dipantulkan. Bunyi juga dapat dipantulkan atau refleksi. Bunyi termasuk gelombang longitudinal yang salah satunya adalah dapat dipantulkan. Hal ini yang membuat bunyi dapat dipantulkan. Contoh fenomena bunyi dapat dipantulkan yakni bunyi dapat dipantulkan dapat kita dengarkan saat bunyi kita bergema, menghasilkan gema atau gaung. Sifat bunyi yang ketiga yakni dapat dibiaskan. Sifat bunyi yang ketiga yakni dapat dibiaskan atau refraksi. Hal ini menyebabkan suara yang dihasilkan tidak sekeras hasilnya. Contoh fenomena bunyi dapat dibiaskan yakni suara petir terdengar lebih keras di malam hari karena suhu udara bawah lebih dingin dari suhu udara atas. In the morning when the sun starts to rise, so mama
Oke, baiklah, perkenalkan nama saya Nomini Herlina Manurung dengan nomor urut 09 akan memaparkan materi tentang rumus-rumus dari bunyi. Yang pertama adalah cepat rambat bunyi. Secara umum, cepat rambat bunyi dapat dinyatakan dengan rumus V sama dengan S per T dengan keterangan V sama dengan kecepatan rambat bunyi dengan satuan meter per second. Selanjutnya adalah S, jarak, satuannya adalah meter, T, waktu, satuannya adalah second. Mengukur kedalaman laut, H sama dengan V kali delta T per 2. Selanjutnya ialah frekuensi gelombang bunyi. Karakteristik bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama adalah infrasonik, yang kedua adalah audiosonik, yang ketiga adalah ultrasonik. Infrasonik itu suaranya kurang dari 20 Hz. Contoh suaranya adalah anjing dan jangkrik. Audiosonik itu suaranya itu antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz, yaitu manusia. Ultrasonik itu lebih dari 20.000 Hz, yaitu kelelawar dan nyamuk. Efek Doppler. Tinggi rendahnya nada suatu bunyi berhubungan dengan frekuensi gelombang bunyi yang masuk ke telinga manusia. Berdasarkan kecilnya frekuensi, gelombang yang diterima pendengar dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Yang pertama adalah Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali dengan Fs. Dengan keterangan V sama dengan kecepatan bunyi di udara, satuannya adalah meter per second. Vp yaitu kecepatan gerakan pendengar, itu meter per second. Vs kecepatan gerakan sumber bunyi, meter per second. Fp frekuensi yang masuk telinga pendengar, itu satuannya Hz. Dan Fs yaitu frekuensi sumber bunyi, yaitu Hz. Selanjutnya adalah dengan ketentuan sebagai berikut. P jika mendekati S, maka plus Vp. Dan jika P menjauhi S, maka min Vp. Sebaliknya, jika S mendekati P, maka min Vs. Dan jika S menjauhi P, maka plus Vs. Penyalangan bunyi. Pelayangan bunyi merupakan variasi kuat lemahnya bunyi secara periodik dan dihasilkan oleh superposisi dari dua buah gelombang bunyi dengan frekuensi sedikit berbeda. Satu layangan didefinisikan sebagai gejala dua bunyi keras atau dua bunyi lemah yang terjadi secara berurutan. Selanjutnya adalah interferensi dan resonansi bunyi. Pertama adalah interferensi. Adalah paduan dua gelombang atau interferensi bunyi terjadi jika dua buah sumber bunyi yang koheren sampai ke telinga kita. Selanjutnya adalah resonansi bunyi. Garpu tala dibunyikan di atas kolam udara. Apakah selalu terjadi resonansi sehingga bunyi keras? Jawabannya adalah akan beresonansi sehingga terdengar bunyi keras bila panjang udara seperempat dari panjang gelombang bunyi, yaitu L sama dengan seperempat dari lambda. Sumber bunyi. Semua benda yang bergetar dapat berfungsi sebagai sumber bunyi. Pada topik ini, sumber bunyi yang dibahas ialah dawai, pipa organa terbuka, dan pipa organa tertutup. Pada perbandingan frekuensi nada harmonik pada dawai, yaitu F1 banding F2 banding F3 sama dengan 1 berbanding 2 dan berbanding 3. Sedangkan pada pipa organa tertutup dapat perbandingan yaitu F0 berbanding F1 berbanding F2 sama dengan 1 banding 3 dan banding 5. Intensitas dan taraf intensitas. Intensitas adalah energi yang dipindahkan persatuan luas persatuan waktu atau daya persatuan luas, dapat dirumuskan I sama dengan P per A atau I sama dengan P rata-rata per A. Dengan keterangan I sama dengan intensitas gelombang W per M kuadrat, P sama dengan daya gelombang itu W, A sama dengan luas penampang bola M kuadrat atau meter kuadrat. Pengurangan intensitas sumber bunyi akibat pertambahan jarak sama dengan I1 per I2 sama dengan R kuadrat I1 per I2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Dengan keterangan I1 yaitu intensitas awal W per meter kuadrat, I2 yaitu intensitas akhir W per M kuadrat, dan R1 yaitu jarak posisi awal itu M.
dan R2 yaitu jarak posisi akhir itu AM atau meter. Taraf intensitas. Telinga normal manusia dapat mendengar bunyi mulai dari intensitas terkecil yang disebut dengan intensitas ambang pendengar sampai dengan intensitas terbesar yaitu intensitas ambang perasaan. Pada ilmuwan tidak mengukur kuat bunyi dengan satuan W per M kuadrat tapi dengan satuan baku yang disebut desibel. Satuan ini menyatakan besaran taraf intensitas bunyi dengan persamaan T1 sama dengan 10 log I per I0. Aplikasi gelombang bunyi. Baiklah, saya Nisa Suryani. Di sini nomor urut absen 11 akan menyampaikan materi saya tentang contoh penerapan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja ya. Contoh penerapan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Itu saya bagi materinya di sini ada dua. Berdasarkan dua. Yang pertama berdasarkan pemantulan bunyinya itu ada 4 contoh di sini. Yang pertama itu berfungsi untuk mengukur contohnya itu ialah untuk mengukur kedalaman laut. Dan yang kedua untuk melakukan survei geofisika. Maksud melakukan survei geofisika di sini adalah melakukan pendeteksian struktur bumi. Yang ketiga itu mendeteksi keretakan pada logam, dan yang keempat penerapan prinsip pemantulan ultrasonik. Di mana prinsip pemantulan ultrasonik ini sendiri contohnya seperti mengukur ketebalan pada logam. Contoh penerapan bunyi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sifat-sifatnya. Yang pertama berdasarkan sifat refleksi atau sifat pencerminan. Contohnya itu suara kita yang terdengar ketika berada di dalam gua lebih keras daripada di ruangan terbuka seperti di jalan, karena pemantulan bunyi yang mengenai dinding gua itu mengakibatkan suara kita terdengar lebih keras. Dan yang selanjutnya adalah sifat refleksi atau sifat dapat dibiaskan. Contohnya pada malam hari bunyi petir terdengar lebih keras daripada siang hari karena pembiasan gelombang bunyi. Yang ketiga sifat intervensi atau sifat di perpaduan, di mana sifat intervensi ini bisa juga ada di interferensi seperti interferensi cahaya dan interferensi bunyi. Untuk interferensi bunyi ini harus memiliki dua sumber bunyi yang koheren. Contohnya di dua pengeras suara yang dihubungkan pada sebuah generator sinyal atau alat pembangkit frekuensi audio yang dapat berfungsi sebagai dua sumber bunyi yang koheren. Yang terakhir adalah sifat difraksi. Materi selanjutnya adalah sifat difraksi. Sifat difraksi ini sifat dapat dilenturkan, di mana peristiwa pelenturan gelombang bunyi ketika melewati satu celah tempat yang sempit. Itu contohnya kita dapat mendengar suara orang di ruangan berbeda dan tertutup karena bunyi yang suara kita lewat cahaya celah-celah sempit bisa dilewati bunyi. Sekian materi dari saya. Mohon maaf.